Film ini mengisahkan tentang cerita di sebuah kedai kopi tempat berbagai kelompok karakter bertemu. Di antaranya adalah seorang pembunuh, seorang polisi, sepasang kekasih, seorang koki yang malas, bahkan sekelompok orang yang berdiskusi film yang penuh semangat. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. తినేవాడి పేరు రాసుంటుంది అన్నట్టు. Seorang sniper yang telah siap dengan senjata laras panjangnya mulai mengincar mangsanya, yang merupakan seorang pria berada tepat di seberang tempatnya berdiri. Ia melihat sekelilingnya untuk memastikan aman. Namun ia tidak menyadari kalau incarannya telah melihat dirinya melalui pantulan handphone. Dan ia sangat terkejut ketika korban malah membekapnya dan membawa ke sebuah ruangan gelap. Keduanya mulai berbincang dan calon korban menanyakan siapa yang memerintahkannya. Namun dengan cepat sniper itu mengambil senjatanya dan menembak incarannya tanpa suara. Ia mengatakan pada korban kalau ia adalah korban ke-36. Ia tidak peduli siapa yang menyuruhnya, yang ia pedulikan hanyalah uang yang ia dapat dari hasil kerjanya. Sore itu di kafe kopi sudah dipenuhi pelanggan yang menganggap coffee shop ini adalah rumah kedua bagi mereka setelah penat bekerja dan lainnya. Dari coffee shop ini bisa tercipta sukacita maupun kesedihan. నిమిషాలు గంటలు రోజులు అలాంటే మనం చేస్తున్న విడిపోతూ కాఫీ మళ్ళీ ప్రేమలో పోయిన వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఎదురు చూస్తుంది. వేషం మొదలు ముగింపు లాంటివి అదృష్టం అంటే ఆస్తి ఉన్న Seperti kali ini seorang pria yang duduk bersantai di coffee shop tempatnya bekerja merayu wanita incarannya. Pria yang bernama Picasso itu selalu mendapatkan julukan dari teman-temannya yang tidak bosan merayu wanita-wanita baru incarannya. అనుమానిస్తావు. Bahkan seorang pelanggan wanita yang sering mengunjungi coffee shopnya mengerti tentang kebiasaannya merayu wanita-wanita baru dikenalnya. Picasso mendatangi dua pelanggannya dari dunia perfilman untuk tahu minuman yang akan mereka pesan, karena mereka adalah pelanggan baru di tempatnya bekerja. Di sisi lain, dua orang pria yang juga baru saja tiba memperhatikan setiap sudut dari coffee shop itu. Sepasang kekasih yang datang ke coffee shop itu pun tengah bingung dengan nasib hubungan mereka yang masih belum mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka. నీకు మంచి అనిపించిందే నా దాకా వస్తుంది. Dua petugas yang ada di coffee shop itu mengawasi tiga orang laki-laki yang merupakan orang-orang pemerintahan. నీ ల్యాండ్ కొంటా అన్నాను వాడికి మనలాగే కళ్ళు ముక్కు Tak lama, seorang penulis bernama Potana mendatangi dua orang yang bekerja di dunia perfilman. Ia memperkenalkan diri dan kemampuannya pada Gautam yang merupakan sutradara. Namun dari sudut pandangnya, Gautam tidak menyukai Potana yang mulai mengganggu pelayanan coffee shop saat mengantar pesanan mereka. Peramal horoskop dan pelanggannya pun ada di coffee shop untuk menyelesaikan urusan mereka, sambil menikmati kopi yang ada di coffee shop itu. నేనా ఒకటి చెప్పు బాబు ఒక్క అవసరం పంపించు దశసహస్రం వచ్చాడు. Sniper yang tadi menghabisi itu datang ke coffee shop juga. Ia menerima telepon dari pelanggannya yang mengatakan kalau sasaran berikutnya ada di coffee shop yang sama dengannya. Ia mengiyakan dan memperhatikan pengunjung yang ada di tempat itu untuk memastikan ia tidak salah melakukan pekerjaannya. అక్కడెవరికి నీ మీద అనుమానం Picasso yang mengontrol bagian dapur terkejut ketika melihat koki tengah merokok saat memasak. Ia mencoba memberikan peringatan, namun koki tersebut malah tidak mempedulikannya. Hingga Picasso pergi meninggalkannya. చెప్పడానికి నువ్వు ఎవడివి నేను ఇక్కడ మేనే మీరు ఎలా వచ్చా నేను మేనే కిచెన్ అనేది వండుకు తినేదే కాదు అదేంటండి ఫోన్ రాగానే మంట Sniper yang masih mencari sasarannya tidak menyadari kalau seorang pelayan menyadari dirinya membawa senjata. Pelayan itu mencoba melaporkan pada Picasso tapi tidak dipedulikan karena ia sibuk dengan wanita-wanitanya. నువ్వు చెప్పు బంగారం. Hingga satu kesempatan pelayan itu mencoba mengatakan kalau ia melihat salah satu pengunjung membawa senjata. Lagi-lagi pelayan itu tidak dihiraukan dan menganggap pelayan tersebut salah lihat. Sniper yang telah mengawasi dan mencari sasarannya tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba hadir dan duduk di sebelahnya. Ia malah memperhatikan beberapa muda-mudi yang merayakan ulang tahun dengan tidak baik dan membuang-buang makanan di kafe itu. తినడానికి తెచ్చుకో ఉంటది Tak lama sniper itu menerima telepon dan ia diberitahu kalau pria yang ada di sebelahnya adalah seorang polisi.
Dengan cepat ia menghindarinya dan pura-pura ke kamar kecil. Kali ini Picasso mencoba meyakinkan aduan dari pelayannya yang melihatnya membawa senjata. Ia mencuri dengar apa yang dikatakan sniper itu di kamar kecil. Ia benar-benar terkejut karena mendengar semua rencananya dan merasakan ketakutan hingga yang paling mengejutkan ketika sniper itu menunjukkan senjatanya di hadapannya sebelum ia pergi meninggalkannya. ఇది డోర్ అది కమోడ్ ఇంకా అవ్వలేదా చూపించుకో Kali ini sniper itu duduk di antara orang-orang partai dan mencuri dengar pembicaraan mereka. Picasso mengiyakan aduan dari Anan pelayannya. Namun ia senang karena bila terjadi pembunuhan di tempatnya maka tempatnya akan viral dan dikenal oleh banyak orang. Anan yang mendengar hal itu hanya menggelengkan kepala karena bingung dengan cara berpikir manajernya yang menurutnya aneh. Potana mulai mengatakan idenya untuk film Gautam yang baru. Ketiganya terlibat pembicaraan yang hangat dan saling berinteraksi memberikan ide. Gautam mulai sadar kalau Potana orang yang mungkin tepat untuk filmnya yang terbaru. నాకు తెలుసు సార్ మీకు హీరో నవ్వుతూ ఉంటాడు ఇది హీరో ఒకటే పన్ను ఇద్దరు కోసం కూడా పక్కన పెట్టా హీరోయిన్ కలిసి బాధపడ్డవి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయనకి కొంచెం షుగర్ Sniper itu terkejut mendengar rencana jahat orang-orang partai yang ada di dekatnya. Ia mulai kesal dan menelpon rekannya untuk cepat memberitahu targetnya hingga ia bisa meninggalkan tempat ini dengan segera. అంటే తనగా Pembicaraan dua orang kekasih yang merencanakan kawin lari atau putus karena tidak direstui oleh kedua orang tua mereka malah dicuri dengar oleh Potana dan menceritakannya kepada Gautam. Ia membuat kisah mereka bisa menjadi ide untuk film baru Gautam. Mendengar hal itu, Gautam mulai tertarik dan mencoba merangkum untuk menjadi cerita yang baik. Namun lagi-lagi mata Potana tidak bisa lepas dari pelayan yang ada di tempat itu hingga ia tidak menyadari kalau pelayan itu mengadukannya kepada Picasso. Lagi-lagi Picasso menegur koki yang masih semena-mena dalam bekerja dan selalu merokok saat menyiapkan makanan untuk pelanggan-pelanggannya. Namun lagi-lagi ia tidak diindahkan, malah ditantang untuk mengadukannya kepada pemilik coffee shop itu. Picasso yang kesal mulai menelponnya dan menceritakan semua yang terjadi. Namun ia tidak menduga kalau pemilik coffee shop itu tidak mendukungnya. కిచెన్ లోంచి నిన్ను లైన్ లో ఉన్నారు మాట లే, ఆయనే చెప్పారు. నేను మీ మీద కంప్లైంట్ చేశాను కదా. నాకు చేసింది మీరు వస్తారా నన్ను కల్పించుకోమంటారా Petugas yang ada di coffee shop itu mengamati semua pengunjung yang ada di tempat tersebut terlebih pada pria yang baru saja tiba dan mendekati dua laki-laki. Ia meninggalkan identitasnya kemudian pergi meninggalkan coffee shop ini. Tak lama seorang laki-laki dan wanita yang dikenal Picasso datang ke tempat itu. Namun keduanya kemudian bertengkar karena si wanita tidak suka laki-laki itu mengusir pelayan yang ingin menanyakan orderannya. Ia dengan cepat mendekati Picasso dan berbicara bisik-bisik padanya. Sambil memesan kopi pada Anan, ia mengatakan dirinya tidak suka dengan suaminya lagi yang selalu marah dengan alasan yang tidak tepat. Anan mulai merasa kesal dengan perilaku pelanggan yang sedikit membuatnya bingung. Lagi-lagi pertengkaran terjadi ketika wanita tadi membawakan kopi tanpa membawakannya untuk suaminya. నేను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తా. Kali ini sniper itu mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang dari dunia perfilman. పెద్ద సినిమా తీసి పెద్ద హీరోతో జనం తెగ నవ్వుతారు వీడికన్నా కామెడీ చూడండి ఎంత కామెడీగా ఉన్నాడో Namun tiba-tiba Potana mendekati dirinya dan meracau semua hal yang tidak dimengerti. Sniper itu nampak kesal namun ia mencoba menahan emosinya hingga akhirnya ia mengatakan agar Potana tidak meletakkan tangannya ke lengannya. Hal itu membuat Potana takut dan pergi meninggalkan sniper itu. Sudah cukup lama sniper tersebut menunggu targetnya hingga tiba-tiba Vikram salah satu teman Picasso datang ke kafe itu. Picasso menceritakan semua yang terjadi di kafe itu dan fokus mereka tertuju pada sniper tersebut yang sekarang kembali masuk ke kamar kecil. Vikram mengikutinya dan mencuri dengar pembicaraan sniper itu dengan pemberi tugasnya. Sniper itu marah karena ia yang sudah cukup lama di kafe itu belum juga diberitahu siapa sasarannya. Vikram mengatakan pada Picasso kalau kecurigaan mereka benar dan ia adalah pembunuh bayaran. Ia yakin sasarannya akan datang ke tempat ini juga. Vikram menemui Mahi, seorang pelanggan wanita di tempat itu. Keduanya mulai membahas pekerjaan Mahi. Vikram mencoba mencari cara untuk bisa menyadap perangkat sniper yang ada di kafe tersebut, karena ia tidak ingin terjadi kekacauan di kafe itu.
Petugas yang duduk di kafe itu memperhatikan laki-laki yang baru saja mendekati dua pria yang berada di kafe tersebut. Sementara Potana dan kedua rekannya semakin menemukan ide-ide baru untuk film mereka. Mahi berhasil meratas handphone milik sniper dan kini bersama Vikram mereka mencuri dengar apa yang dibicarakan olehnya di handphone. Vikram terdiam mendengar pembicaraan mereka. Petugas polisi itu mengikuti pria yang baru saja datang kemudian pergi. Hal itu dilaporkan oleh sniper untuk cepat mendapatkan targetnya. Mahi dan Vikram mulai merasa terganggu dengan kehadiran Potana yang mendatangi meja mereka. Seperti sebelum-sebelumnya, ia selalu mengganggu pengunjung lain dengan membicarakan hal-hal yang tidak penting pada mereka. Hingga kali ini Mahi dan Vikram mengusirnya dan mengatakan kalau kehadiran Potana benar-benar mengganggu mereka. Picasso dan Anand kini berfokus pada sniper itu. Namun mereka terkejut wanita yang mengenal Picasso malah menggoda sniper itu dari tempat duduknya. Sementara Mahi dan Vikram berhasil menemukan IP pelanggan dari lawan bicara sniper itu. Kali ini Anand dan Picasso ketakutan ketika sniper itu memanggil mereka. Namun Vikram mencoba menenangkan mereka dan memintanya untuk menemuinya hingga tidak menimbulkan kecurigaan. Picasso menurutinya dan memberikan kertas dan pena yang dipinjam oleh sniper itu. Untuk menghilangkan rasa jenuhnya, sniper itu mulai menggambar posisi tiap-tiap pengunjung untuk mempermudah mendapatkan targetnya. Tak lama Emela datang ke coffee shop tersebut. Sniper itu pun mulai mendapatkan tugas untuk menghabisi MLA itu. Ia diminta melakukan pekerjaan dengan cantik tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Lagi-lagi Potana yang selalu mengganggu pengunjung mulai mendatangi MLA yang baru saja tiba. Ia kembali meracau hal-hal yang tidak penting bahkan mengganggu pengawal yang ada di samping MLA. Tak lama MLA itu mencoba bertanya pada Picasso yang ternyata dirinya salah datang dan seharusnya ia datang ke cabang lain dari coffee shop itu dan mengadakan rapat di tempat tersebut. Dengan cepat MLA itu pergi meninggalkan coffee shop tersebut. Bersamaan dengan itu petugas yang tadi pergi kini datang kembali dan duduk di samping sniper yang ingin pergi mengikuti MLA keluar dari tempat itu. Petugas itu mengatakan kalau akan ada kejahatan besar terjadi di sini. Sniper yang menjadi lawan bicaranya sangat terkejut namun pura-pura tidak mengerti apapun. Tak lama ayah dari Faida datang dan menegur langsung Giri untuk tidak lagi berhubungan dengan putrinya. Namun Faida malah memilih Giri dan mau menikah dengannya. Bahkan Faida memohon dengan ayahnya untuk bisa memberikan doa restunya untuk hubungan mereka. Lagi-lagi ayah Faida sama sekali tidak menyukai Giri meminta mereka tidak lagi berhubungan. Pertengkaran kembali terjadi di antar suami istri. Bahkan kini istrinya menemui Picasso untuk menemaninya berbincang. Namun Picasso yang kesal dengan perlakuannya tidak mengindahkan apa yang dibicarakan wanita itu. Ia kesal karena terang-terangan menggoda sniper di hadapannya. Ia memutuskan tidak lagi mau memiliki hubungan dengan wanita itu. Karena kesal, Picasso malah mendatangi peramal horoskop yang masih ada di tempat itu. Ia meminta diramalkan nasibnya di masa depan namun ia terkejut ketika dikatakan kalau kematiannya sudah hampir tiba. Polisi itu mendatangi seorang pria yang baru saja datang membawa sebuah tas yang sangat besar. Ia memberanikan diri untuk membuka tas itu hingga mereka mengaku kalau mereka tengah mengadakan transaksi hawala sebesar 2 kors. Petugas itu malah menyebut menginginkan 30% dari hasil transaksi tersebut atau ia akan menghancurkan bisnis mereka. Mahi dan Vikram terkejut ketika tahu IP alamat dari si penelpon itu berada di coffee shop yang sama dengan mereka. Keduanya pun mulai turun dan menyelidiki siapa sebenarnya si penelpon itu. Namun tak satu pun dari pengunjung itu mereka curigai hingga mereka meminta bantuan Picasso dan Anand untuk mencarinya. వాడి ఫోన్ సిగ్నల్స్ కూడా ఈ ఏరియా నుంచే చూపిస్తుంది. ఎవరైనా చంపుకుంటే మనకెందుకు? అలా ఎలా మాట్లాడతావు? నువ్వేంట్రా బాబు? Tak lama sniper itu mendapatkan telepon kalau targetnya berubah, bukan lagi MLA melainkan satu pengunjung yang tidak diberikan cangkir oleh salah satu penjual yang mempromosikan dagangannya di coffee shop itu. Ia memperhatikan benar-benar apa yang dilakukan oleh penjual itu namun semua orang di tempat itu mendapatkannya kecuali Potana. Namun ketika sniper itu mau menyiapkan senjatanya, Potana malah mendapatkan cangkir itu. ఏమండి? సారీ సార్ మీకు ఇవ్వడం మర్చిపోయాను. Sniper itu sangat kesal dan kembali mendapatkan telepon dari suruhannya. Ia memakinya dan ingin segera menyelesaikan pekerjaan ini. Namun lagi-lagi pekerjaannya digantung karena ia tetap belum mendapatkan keputusan siapa yang harus ia habisi.
Ia malah diminta menunggu dalam waktu 5 menit untuk tahu siapa yang akan ia habisi melalui pesan yang akan diterimanya. Just in 5 minutes. Giri terus memohon untuk bisa diberikan restu. Namun lagi-lagi ia ditolak, bahkan ayah Faida memberikan waktu 5 menit untuk meninggalkan tempat itu. Begitupun beberapa pengunjung di coffee shop ini, hampir semua pengunjung di tempat tersebut memberikan batas waktu pukul 6 tepat dan itu akan datang 5 menit lagi. Hingga semua menunggu 5 menit itu untuk bisa mengubah semuanya. Pebisnis, peramal, pembuat film mendapatkan restu, bahkan penyuapan yang ada di coffee shop itu menunggu pukul 6 dengan hati yang sangat gelisah. Begitu juga sniper tersebut yang sudah tidak sabar menyelesaikan pekerjaannya. Tak lama sniper itu mendapatkan pesan di pukul 6 tepat. Di pesan itu bertuliskan, kalau targetnya menggunakan kaos berwarna kuning, mata sniper itu pun melihat ke sekeliling tempatnya duduk dan mencari seorang berpakaian kuning. Tak lama, seorang pria berkemeja datang ke kafe itu dengan berlari. Sniper yang sudah menyiapkan senjatanya mulai menarik pelatuknya. Giri yang melihat hal itu mencoba menyelamatkan ayahnya yang kebetulan ingin pergi meninggalkan kafe tersebut membawa Faida. Peluru itu tepat mengenai pria yang baru saja tiba di tempat itu. Namun semua pengunjung di kafe tersebut terkejut dan melarikan diri ketika mendengar suara senjata api. Giri dan Faida membawa ayah mereka keluar dari tempat itu dan petugas menodongkan senjatanya di hadapan sniper. Mendapatkan ancaman itu, sniper tersebut mengancam akan menghabisi semua orang yang ada di tempat tersebut. Sniper itu pun menelpon orang yang menyuruhnya, namun ia terkejut karena korbannya kali ini adalah orang yang menyuruhnya. Karena ditemukan handphone yang berdering bersamaan dengan sniper itu menelpon. Ia mendekati korban itu dan mengambil handphone milik korban untuk memeriksa kebenarannya. Kesempatan itu digunakan petugas untuk menodongkan senjatanya kepada sniper tersebut. Mahi dan Vikram sebelumnya sudah menemukan pelaku penelpon sniper mereka, mengeluarkannya dari dalam mobil dan Mahilah yang mengirim pesan kepada sniper untuk menghabisi orang berbaju kuning. Penelpon itu berencana menemui sniper untuk meminta bantuan padanya. Tapi karena pesan yang dikirim Mahi telah ia baca, ia menjadi korban dari sniper itu sendiri. Dari kejadian itu, hati ayah Faida menjadi melunak dan memberikan restunya untuk Giri dan Faida, karena ia melihat ketulusan di antara keduanya. Sejak kejadian itu, Picasso tidak lagi mau berhubungan dengan wanita-wanita baru, terlebih istri orang. Orang-orang di kafe itu juga mulai ketakutan dan mulai memikirkan hal yang lebih penting lagi untuk kehidupan mereka selanjutnya, dibandingkan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan pelanggan dari peramal itu tidak lagi percaya pada peramal tersebut dan suami istri yang sejak tadi bertengkar saling meminta maaf. Bahkan suaminya sengaja membuat istrinya kesal karena ingin memberikannya kejutan kecil. Mereka pun kembali saling minta maaf dan berpelukan. Sniper itu akhirnya tertangkap. Selain mendapatkan keuntungan dari geng Hawala, ia juga mendapatkan sniper yang akan membuatnya dekat dengan promosi. Koki yang selama ini tidak mengindahkan perkataan Picasso meminta maaf padanya dan berjanji akan membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Bahkan, dalam kesempatan itu Picasso meminta maaf dan akan lebih sopan lagi dan menganggapnya sebagai ayah. Sementara Potana, ia tidak mendapatkan pekerjaan ini karena Gautam tidak percaya dengan kualitas Potana setelah melihat perilakunya selama di kafe itu. Vikram yang dipanggil oleh petugas itu terkejut ketika tahu target sebenarnya adalah Vikram. Mendengar hal itu, Vikram berpikir masalah apa yang membuat seseorang ingin menghabisinya. Vikram menceritakan pada Mahi, membuatnya terkejut juga. Vikram pun mengajak Mahi untuk bisa menemukan siapa orang di balik ini semua. Dan film pun selesai.